Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini berdasarkan request seorang teman, kita akan sama-sama belajar bagaimana mengkomparasikan beberapa data di dalam satu lembar kerja. Jadi, kasusnya begini, dalam pengelolaan ya ada bermacam-macam nama. Ini ya seperti biasa, data biasa, database begitu, nama barangnya apa saja. Kemudian ini mungkin teman yang bersangkutan bermaksud untuk mekumulatifkan namanya ya, tetapi ini tidak kita gunakan saat ini. Nanti mungkin sebagai modifikasi ya, pelengkap, nanti bisa tetap dilengkapi sehingga bisa dimanfaatkan untuk kedepannya, untuk olah data kedepannya. Tapi prinsipnya yang saat ini adalah kita hanya ingin mengkomparasikan antara 3 data. Ya, dalam hal ini adalah misalnya ada sistem informasi manajemen ya, yang formatnya seperti ini. Kemudian ada nama barang, saldo awal, masuk, keluar, unit, dan kemudian kaitannya adalah dengan harga. Kemudian kita tahu dalam pengelolaan obat itu ada namanya LPLP, laporan pemakaian dan lembar permintaan, gitu ya. Nah, ini ada dalam perjalanannya ada dua. Kenapa ada dua? Karena mungkin yang satu masih uji coba, yang satu dibuat manual, yang satu dibuat oleh sistem. Nah, ini untuk mengkomparasikan apakah sistem ini tangguh atau tidak, memberikan hasil yang sama atau tidak dengan yang biasa disusun atau biasa dibuat oleh teman-teman, begitu ya. Intinya ada 3 data, LPLP manual, LPLP berdasarkan sistem, dan SIM persediaan, ya. SIM persediaan yang terkait dengan aset gitu. Nah, prinsipnya ada 3 formulir yang coba saya buat. Yang pertama ini adalah, yang pertama kita kumpulkan semua nama barangnya ya, baik yang ada di LPLP manual, LPLP sistem maupun sistem informasi barang, gitu ya, barang persediaan. Kita kumpulkan, kemudian kita akan cek jumlah di masing-masing data tersebut ya, untuk kita cek apakah sama atau tidak, dan ini kendali apakah dia ada datanya atau kosong semua seperti ini. Tentunya yang kosong akan sulit untuk kita amati ya, jadi kita perlu bantuan form 1 ini untuk menyusun form 2. Form 2 ini sama dengan form 1, hanya yang tampil adalah yang ada datanya saja seperti ini. Tentunya yang lebih tahu nama-nama barangnya ya, ini ejaannya seperti apa, tentunya teman-teman sendiri yang mengelola gitu. Tetapi setidaknya ini sangat menurut saya sangat membantu. Misalkan kita ingin cek di stok awalnya, nah seperti ini seperti ini, anti migran. Apa sih namanya yang ada di SIM barang ini ya, sehingga tidak muncul di sini begitu. Nah, itu bisa teman-teman lihat atau ingat sendiri masing-masing pengelolaannya. Misalkan ini, di sini ada 2 nama untuk asam askorbat ya, yang mungkin di SIM barang ini namanya asam askorbat 50 mg dalam kurung tablet. Sedangkan yang di LPLP baik manual maupun sistem itu sudah sama, asam askorbat vitamin C 50 mg tablet, seperti itu. Nah, nanti bisa dikomparasikan datanya. Kalau namanya berbeda begitu ya, itu saya kira secara manual teman-teman ingat, atau sebenarnya sebaiknya bisa diusulkan, disamakan saja namanya gitu ya, sehingga nanti antara SIM barang dengan LPLP itu linier namanya, sama gitu, sehingga nanti nggak usah ada 2 baris seperti ini dan pasti ngeling langsung. Artinya ketika teman-teman membuat LPLP di sistem itu langsung terkoneksi dengan SIM barang, jadi tidak harus mengerjakan 2 kali, itu sebenarnya bisa gitu ya. Kemudian yang form ketiga ini untuk melihat data utuhnya, baik yang di SIM barang, di LPLP manual maupun di LPLP sistem. Dan ini tidak harus mengetik nama barangnya secara utuh. Jadi memilih nama barangnya secara utuh bisa, misalkan seperti ini, ya, atau kita pilih misalkan seperti ini, atau kita pilih misalkan yang kemungkinan sering keluar ya, seperti ini. Nah, tetapi permasalahannya adalah nama di SIM barang ini biasanya suka berbeda gitu. Maka sebagian saja hurufnya diketik seperti ini, maka dia akan muncul semua barang yang ada kata-kata amonya gitu ya, atau mungkin
Nah, seperti ini amok. Nah, ini muncul amok gitu. Jadi nanti bisa kita cek sebenarnya datanya apa. Misalnya ini 3172. Ini ada 3 macam, mungkin 3 macam batch, oh sama, seperti itu. Itu teman-teman prinsipnya seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Kalau misalnya teman-teman mau mengaplikasikan ini, gampang saja. Masukkan saja datanya, copy paste ke sini. Saya kira ini nggak diperlukan, bisa kita hapus aja. Karena saya dapat dari kawan saya itu sudah ada datanya ini gitu ya. Nah, ini nggak diperlukan, dihapus aja. Ini data yang LP-LP manual silahkan dimasukkan di sini. Yang LP-LP sistem silahkan dimasukkan di sini. Kemudian yang SIM barang juga silahkan dimasukkan di sini. Sehingga nanti datanya akan terbaca di sini dan bisa kita amati di sini. Atau mungkin biar nggak mengganggu, ini kita hidden saja juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi yang kita mainkan hanya di sini. Misalnya pengen tahu barang masuk gitu ya, atau pengen tahu barang keluar. Nah, barang keluar untuk LP-LP tentunya barang keluar ini adalah penjumlahan dari pemakaian, retur, dan rusak ED. Karena ketiganya ini sebenarnya di dalam mutasi aset itu termasuk barang keluar. Ya, atau mungkin ada pertimbangan tersendiri, misalkan kalau belum dimusnahkan itu tetap masuk di barang, di SIM barang ini gitu. Nah, itu nanti tentunya teman-teman yang punya catatan di masing-masing Vaskes. Begitu saya kira kalau teman-teman membutuhkan filenya ini, teman-teman bisa copy, bisa minta kepada kawan kita ya. Tentunya teman-teman tahulah ini siapa yang punya ya, nanti kita bisa koordinasi lagi. Demikian, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap berkarya yang terbaik untuk semuanya. Lillahi ta'ala. Wassalamualaikum.